Halo guys, balik lagi sama saya Kelvin di Medok Collectibles, channel yang bakal tentang hobi dan collectibles buat kalian semua. Nah, karena sudah lama saya nggak bahas tentang Funko Pop, saya mau bahas tentang Funko Pop lagi guys. Hari ini saya mau review tentang penjahat-penjahatnya Avengers yang udah kalian lihat sendiri di sini. Nah, mereka ini disebut Black Order atau penjahat-penjahatnya yang ada di serial Avengers. Nah, di sini saya punya 5 buah Funko Pop. Keempat dari mereka ini dari lini Infinity War, sedangkan yang satu Thanos ini dia berasal dari lini Endgame. Jadi beda ya. Kenapa saya pilih Thanosnya yang Endgame? Karena ada juga Thanos yang Infinity War seperti ini. Nah itu, cuman saya lebih pilih yang Endgame karena dia pakai armor dan menurut saya yang Endgame ini lebih bagus seperti itu. Tapi opsional kalau kalian mau lengkapin yang seri Infinity War pun juga nggak apa-apa. Oke, karena ini udah saya unboxing semua di sini, udah kalian bisa lihat ya. Langsung aja kita lihat ke detail-detailnya mereka. Nah, untuk detail boxnya nanti saya akan tunjukkan di akhir video, karena menurut saya nggak semuanya mau lihat bentuk boxnya, lebih banyak yang mau lihat figurnya atau Funko Popnya, detail dari Funko Popnya. Maka untuk bagian detail boxnya nanti saya taruh di akhir-akhir video. Jadi buat kalian yang nggak mau lihat detail boxnya bisa langsung di skip seperti itu. Oh ya guys, by the way, background yang ada di belakang saya ini adalah fake ya, atau ini cuma green screen. Dan mohon maaf kalau green screennya masih kasar atau udah masih ada yang bocor, karena saya baru belajar untuk editing pakai green screen. Nah, kalau belum diedit seperti ini. Nah, ini kalau udah diedit. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja kita lihat tampak dekatnya dari mereka berlima, The Black Order. Let's go. Nah, oke guys, ini adalah tampak dekatnya dari Funko Thanos. Nah, bisa kalian lihat sendiri ini dari segi armornya ini sangat detail ya. Dari Infinity Gauntletnya pun juga sangat detail. Saya sangat suka Funko Thanos yang ini. Ini juga salah satu alasan juga kenapa saya memilih Thanos yang seri Endgame daripada Infinity War, karena detailnya menurut saya yang Endgame ini lebih bagus ya. Lebih bagus dari senjatanya, dari gauntletnya, dari helmnya, dari armor di bodinya. Ini sangat bagus menurut saya. Kalau di Infinity War dia mungkin pakai armor tapi nggak serame ini, nggak sedetail ini gitu loh. Jadi menurut saya Thanos yang terbaik adalah Thanos yang versi Endgame ini. Nah, bisa kalian lihat helmnya pun juga, dan dia punya mulut ya, Thanosnya ini yang keren. Dia kesannya sangat marah itu. Dan ada pedangnya juga yang digunakan untuk menghancurkan shieldnya Captain America. Nah, itu ada Infinity Stone-nya juga sangat detail. Dia warna-warnanya juga sangat detail ya di Infinity Stone. Nggak asal ngecat dan nggak blobor catnya di Infinity Stone. Jadi menurut saya Funko ini detailnya luar biasa. Nah, sekarang kita lihat bagian samping atas bawahnya. Inilah Thanos ya, itu ada Infinity Gauntletnya bisa kalian lihat. Nah, ini adalah bagian bawahnya. Bagian bawahnya sebenarnya standar ya, seperti Funko lainnya. Dia bagian bawahnya ada kode, ada capnya Marvel ya, standar. Nah, ini juga bagian helmnya, menurut saya keren banget. Dia detail dan catnya itu metalik di helmnya. Itu yang membuat kesannya dia sangat mewah dan sangat gagah seperti itu. Nah, bisa kalian lihat gauntletnya, dari armornya keren banget. Nah, oke, inilah Thanos. Lanjut aja kita ke Funko Pop berikutnya. Oke guys, selanjutnya kita punya Jewel Obsidian. Nah, ini adalah Funko Pop favorit saya. Jujur aja Funko Pop favorit saya di lini Infinity War, karena lihat aja dia badannya besar banget. Dari kepala sampai kaki itu dia proporsional, dia gede banget. Biasanya kalau Funko Pop itu adalah kepalanya doang yang besar, tapi kalau ini badannya juga besar guys ya, karena memang dia ini giant ya. Jewel Obsidian ini kan memang di filmnya itu besar dan tinggi seperti itu. Nah, kalian lihat di bagian kepalanya, di sisi-sisinya, di bagian bawah telinga itu sangat detail, dan menurut saya itu catnya juga sangat bagus. Dia juga sculptingnya itu juga detail sekali ya, dari sisi-sisinya, matanya, taringnya. Nah, lalu kita lihat ke bodinya pun juga dia punya body yang cukup bagus menurut saya, cukup detail. Dari armornya, dari shoulder armor, terus dari belakangnya, bahkan dia punya kaki yang keren, yang besar seperti itu ya. Jadi
Nah, ini salah satu Funko favorit saya. Nah, harganya sendiri Chill Obsidian ini berkisar di antara 375.000 sampai 450.000. Nah, dia juga punya stiker eksklusif ya di depannya. Cuman dia nggak rare, cuma eksklusif aja. Nah, mungkin kalian bisa beli lebih murah jika kalian belinya second dan boxnya sudah rusak atau boxnya sudah damage, itu pasti lebih murah seperti itu. Nah, menurut saya ini sangat worth untuk dibeli. Dengan harga 375.000 sampai 450.000 ini masih worth sekali untuk dibeli. Langsung aja kita lihat ke bagian atasnya ya. Nah, ini adalah tampak bawah dan tampak atasnya dari Chill Obsidian yang kalian bisa lihat ya. Ini dia, saya dekatkan. Nah, ini dia punya detail bagian atasnya pun juga sangat detail ya menurut saya. Nah, itu ada garis-garis sisi-sisi di kepalanya. Menurut saya ini Funko yang terbaik di lini Infinity Wars. Saya sangat suka Funko Chill Obsidian ini karena ya tadi menurut saya Funko ini outstanding seperti itu. Langsung aja kita lanjut ke Funko Pop yang ketiga. Nah, oke guys, selanjutnya kita punya Ebony Maw. Saya luruskan. Nah, kita punya Ebony Maw. Nah, Ebony Maw ini menurut saya juga salah satu Black Order yang cukup ditakuti dari Avengers ya, karena dia punya kemampuan telekinesis yang bisa memindahkan barang-barang tanpa disentuh. Nah, ini Ebony Maw, dan dia adalah anggota Black Order yang bisa mengalahkan Doctor Strange, yang bisa menangkap Doctor Strange untuk mengambil atau merebut Time Stone dari Doctor Strange. Nah, menurut saya Ebony Maw ini juga nggak kalah bagus, meskipun dia ukurannya nggak sebesar Thanos dan Chill Obsidian. Dia ukurannya standar, tapi dia punya detail dan tekstur yang keren. Dari armornya pun warna-warnanya yang dibuat itu bener-bener movie accurate ya, sama seperti di film Infinity War. Nah, lihat dia nggak punya hidung juga sama. Di sini hidungnya dibuat rata. Nah, di belakangnya itu dia punya ponytails sama seperti di film. Dia juga ada ponytailsnya ya, seperti ini. Dan menurut saya tampak dari Ebony Maw ini jadi nggak serem, tapi jadi malah terlihat lucu, terlihat imut seperti itu. Tapi ya ini namanya Funko Pop. Nah, memang mereka memproduksi produk itu yang imut. Jadi dari Ebony Maw yang seperti ini jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat kan, yang satu serem, yang satu imut. Oke, langsung kita lihat bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, ini adalah bagian bawahnya dari Ebony Maw. Sebenarnya sama aja, di bawahnya standar. Dia nggak ada apa-apa, cuman capnya Marvel, embossnya Marvel, sama kode-kode di bawahnya yang disamakan sama box. Nah, itu detailnya. Lihat tulang tengkoraknya itu keren banget. Jadi detailnya juga, sculptingnya juga bagus banget. Kepalanya yang depan botak ya, yang belakang aja dia rambutnya ada ponytails. Nah, seperti ini detailnya dari Ebony Maw. Armornya pun saya suka banget, dan detailnya itu sangat detail di armornya. Nah, harganya Ebony Maw ini berkisar antara 250.000 sampai 300.000. Nah, jadi buat kalian yang mau melengkapi koleksi Infinity War yang Black Order, nah ini dia harganya segitu. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk lihat Funko yang selanjutnya. Nah, oke guys, sekarang kita lihat penampakannya dari Funko Corvus Glaive. Nah, ini juga salah satu Funko yang menurut saya detailnya sangat keren. Jadi pakai 3 sangat ya, saya sangat keren. Karena bisa kalian lihat sendiri dari armor di kepalanya itu keren banget. Jadi dia menjuntai tinggi itu di bagian telinganya, dan senjatanya pun juga tombaknya itu. Lalu armor di bodinya, wah ini luar biasa sih. Wah, dari warnanya yang metalik dicampur dengan armornya yang sangat detail, ini keren sekali. Dan bisa kalian lihat di matanya Corvus Glaive ini, dia ada 2 warna ya, merah terang dan merah yang sedikit lebih muda. Jadi kelihatan lebih detail dan lebih kejam. Nah, ini dia Corvus Glaive. Nah, Corvus Glaive ini dibanderol dengan harga sama seperti Ebony Maw, dari 250.000 sampai 300.000.
Nah, menurut kalian worth atau enggak? Tapi kalau menurut saya ini sangat worth ya untuk dibeli. Corvus Cliff ini sangat worth karena dia detailnya keren dan warnanya pun juga sangat keren seperti itu. Dan kalian lihat juga tribal-tribal yang ada di mukanya. Nah, itu juga menambah kesan sangar dari Corvus Cliff ini ya. Nah, Corvus Cliff ini juga pernah menusuk Vision pakai tombaknya itu. Tapi untung ada Wanda dan ada tim Captain America yang menolong Vision saat itu. Langsung kita lihat bagian atas bawahnya dari Corvus Cliff ini. Nah, ini guys, tampak bawah dan tampak atasnya dari Corvus Cliff. Ya, bisa kalian lihat ini ada helmnya yang menjuntai tinggi yang sangat keren. Yaitu armornya juga di kepalanya. Sculptingnya itu juga sangat keren di sini, sangat detail. Nah, kalian lihat dari warnanya metalik, wah, menambah kesan yang classy, yang keren gitu. Jadi kalau kalian pajang di etalase kaca dan kalian kasih lampu di atasnya itu, wah, benar-benar keren sih. Nah, di bagian bawahnya tadi juga sama, ada kode dan emboss Marvel seperti biasa. Nah, langsung aja kita lanjut ke Funko Pop terakhir. Oke guys, nah ini adalah Proxima Midnight. Nah, ini kita lihat detail-detailnya. Nah, Proxima Midnight ini adalah satu-satunya anggota Black Order yang perempuan. Jadi inilah Proxima Midnight. Dia punya tanduk yang cukup detail. Rambutnya warna biru, memang seperti di film dia warna biru ya. Nah, mungkin kalau dari detailnya dia masih kalah sama Corvus Cliff, sama Jewel Obsidian masih kalah. Tapi dia nggak kalah keren guys, karena matanya dia juga warna merah. Lalu dia juga punya tombak yang menurut saya ini detailnya juga bagus sekali. Tombaknya ini, itu tombaknya yang digunakan melawan Black Widow. Nah, kita lihat bagian kakinya, bagian bodinya itu juga detail dan warnanya pun movie accurate ya. Nah, lalu dia punya stand base atau plastic base seperti biasa. Kalau Marvel kebanyakan yang cewek atau pop cewek, dia yang punya kaki yang kecil, dia biasa dikasih stand base atau plastic base. Jadi itu membantu Funko Popnya itu untuk berdiri dengan baik, nggak miring-miring, atau bahkan beberapa Funko Pop harus menggunakan stand base ini supaya bisa berdiri. Jadi seperti itu. Nah, langsung aja kita lihat tampak atas dan tampak bawahnya dari Proxima Midnight. Oke guys, ini adalah tampak atas dan tampak bawahnya. Bawahnya sama persis sama Funko lainnya. Nah, ini adalah bagian atasnya. Itu adalah tanduk yang dimiliki oleh Proxima Midnight. Nah, ini armor di bodinya juga sebenarnya nggak jelek, meskipun tidak sedetail teman-temannya, cuman dia juga not bad lah. Nah, harga dari Proxima Midnight ini juga sama seperti Corvus Cliff dan Ebony Maw. Dia berkisar antara 250.000 sampai 300.000. Nah, tentu saja saya bilang Funko ini worth untuk dibeli karena dia cuman ada satu Proxima Midnight di seri Avengers, yaitu Avengers Infinity War. Nah, habis ini saya akan menunjukkan ke kalian detail dari boxnya. Saya akan kasih kalian slideshow tentang foto-foto gimana sih bentuk-bentuk detail boxnya dari Funko Pop ini. Oke, ini adalah detail dari boxnya. Oke guys, saya mau kasih tahu kalian kalau Funko Pop dari lini Avengers Endgame dan Avengers Infinity War ini, mereka dapat sebuah background yang bisa kalian lihat di belakang. Yang Thanos atau yang Endgame itu backgroundnya warna biru, dan yang Infinity War yang punya Ebony Maw itu warnanya adalah orange keemasan seperti itu. Jadi semua Funko Pop yang Avengers Endgame dan yang Avengers Infinity War itu dapat background seperti itu. Nah, backgroundnya ini juga bisa dilepas, bentuknya seperti kartu gitu ya. Nah guys, mungkin sekian dulu video review dari kelima Funko Pop ini, dari Black Order ini. Menurut saya kelima Funko Pop ini semuanya worth untuk dibeli karena mereka juga set ya, mereka Black Order. Cuman ada ini aja di
lini Infinity War. Jadi untuk mereka berempat, Corvus Glaive, Proxima, Ebony sama Joel ini, mereka cuman ada ini saja, jadi nggak ada di serial Avengers lainnya, sehingga cuman ada di Infinity War. Dan menurut saya ini mereka berempat sangat worth to buy. Nah untuk Thanosnya sendiri, saya merekomendasikan kalian untuk membeli yang ini karena dia armornya lebih bagus dan dia menurut saya detailnya lebih bagus daripada yang versi yang Infinity War. Tapi menurut saya kalau yang Infinity War kalian mau melengkapi dari seri Infinity War juga, itu juga sangat oke, sangat worth untuk dibeli. Jadi kesimpulannya, kelima Funko Pop ini dengan harga yang sudah saya sebutkan tadi itu sangat worth untuk dibeli. Oke guys, jadi ya mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Dan jika kalian nggak suka, boleh di dislike aja. Dan terus support Medok Collectibles supaya channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau gitu see you on the next video. Bye.